Halo semuanya, kita kembali lagi ke video training Indonesia Palma. Nah, di video training kali ini kita akan membahas sedikit tentang service excellence atau pelayanan prima. Tapi sebelum kita bahas tentang pelayanan prima, saya ingin tanya dulu, pasti teman-teman pernah dong mengalami suatu kejadian atau suatu pengalaman pergi ke suatu tempat, lalu entah karena fasilitasnya, entah karena pelayanannya, entah karena harganya yang murah. Nah, teman-teman pergi suatu tempat karena 3 hal tadi, terus teman-teman mendapatkan kesan yang baik, mendapatkan pengalaman yang luar biasa yang menyenangkan, sehingga teman-teman menceritakan ke orang-orang, menceritakan ke orang lain, ke saudara, ke tetangga, cobain deh pergi ke sana, cobain deh pengalaman di tempat ini gitu. Nah, itu akan membuat promosi atau akan membuat menaikkan review positif dari tempat tersebut. Nah, salah satu unsurnya adalah tadi pelayanan. Misalnya pergi ke rumah sakit mana lalu pelayanannya baik, gitu kan? Lalu teman-teman berkesan di hati dan wah, ternyata di sini baik loh, ternyata pelayanannya bagus, pelayanan prima. Nah, dengan pelayanan prima itu kita bisa mengundang atau bisa menciptakan pembeli atau customer tuh kembali sama kita. Nah, bagaimana caranya? Kita simak video training kali ini. Modal yang paling penting dalam pelayanan prima adalah talent. Ya, kita talent sebagai karyawan yang menghadapi tamu secara langsung, sebagai karyawan yang menghadapi pelanggan kita secara langsung, sebagai karyawan yang berada di garis depan untuk mendengar keluhan dari customer-customer kita. Nah, tentu dengan kita yang berada di depan, kita perlu memiliki standar kualitas yang baik, perlu memiliki standar kualitas tertentu untuk bisa memberikan pelayanan dan memberikan kesan yang baik terhadap customer. Nah, apa-apa aja kita akan bahas bareng-bareng. Kemampuan pertama yang perlu dimiliki adalah kemampuan untuk direct eye contact, yang membuat kontak mata, membuat kontak terhadap customer gitu kan, dengan cara menatap mata lawan bicara kita. Dengan kita menatap lawan bicara kita akan merasa si customer tuh akan merasa bahwa dirinya dihargai, bahwa dirinya diterima dan disambut seperti itu. Walaupun dengan tatap mata aja ya. Walaupun dengan tatap mata, kita akan membuat customer merasa bahwa saya siap dibantu nih gitu kan. Jadi ketika kita bertanya dan ketemu sama customer, jadi kita bisa untuk langsung menatap matanya, ada yang bisa dibantu bu gitu. Nah, dengan seperti itu customer akan merasa hangat, merasa diterima dan merasa dilayani, ya. Padahal cuma dengan menatap matanya, kalau bicara sambil menatap matanya. Nah, coba bayangkan kalau misalnya kita lagi bicara sama lawan bicara kita, sama teman kita, lalu teman kita di sini tidak menatap balik mata kita, atau bahkan sibuk main HP atau cuek. Nah, itu pasti kita akan ngerasa nggak nyaman ya, kita akan merasa tidak dihargai. Nah, seperti itu. Karena dengan tidak adanya eye contact, kita akan merasa seperti itu dan kita akan membuat kesan yang buruk. Nah, makanya di sini kita perlu untuk menatap lawan bicara kita agar kita memberikan kesan yang baik dan memberikan rasa nyaman dan merasa dilayani. Seperti itu. Kemampuan yang berikutnya yaitu membuat salam atau memberikan salam. Greet each our customer. Jadi setiap pelanggan kita, setiap customer kita perlu untuk menyapa dan memberikan salam. Bisa aja dengan salam sesuai dengan khas perusahaan kalau ada. Nah, kalau misalnya nggak ada, kita bisa lakukan salam secara umum aja ya. Misalnya selamat siang bu, selamat pagi bu, ada yang bisa dibantu. Nah, dengan selamat pagi, selamat siang kayak gitu, nah kita sudah menunjukkan kehangatan dan keramahan kita kepada customer. Nah, itu juga memberikan atau menumbuhkan rasa bahwa saya disambut, saya dilayani loh gitu. Nah, pasti kita teman-teman pernah deh ngerasain pergi ke sebuah minimarket gitu misalnya, atau sebuah pom bensin gitu kan, biasanya mereka sudah menerapkan protokol salam yang seperti itu ya. Selamat datang di Indomaret gitu kan.
selamat datang di Alfamart, selamat datang di pom bensin ini gitu kan, mau isi berapa. Nah, dengan seperti itu kita merasa bahwa kita nyaman dan kita diterima dan disambut. Bayangkan kalau misalnya kita datang, isi berapa Pak? Langsung ya. Nah, tentu itu akan memberikan rasa tidak nyaman kepada kita ya. Tentu akan menimbulkan rasa, kok saya dicuekin ya, kok begini banget, kok dingin gitu ya. Jadi tidak hangat, tidak ramah seperti itu. Nah, dengan kita menyapa, dengan kita memberikan salam dan sambutan seperti itu, maka kita akan menimbulkan atau menunjukkan kesan bahwa kita siap membantu dan kita siap melayani. Lalu poin yang ketiga adalah seek out guest contact. Maksudnya apa seek out guest contact? Jadi kita sebisa mungkin mencari kontak ya, mencari hubungan atau mencari customer atau pelanggan yang kita siap bantu. Nah, jadi yang biasa terjadi di kesalahan yang biasa terjadi di teman-teman yang melakukan pelayanan adalah ketika tadi udah eye contact, udah ada greeting, habis itu sibuk sendiri-sendiri. Sibuk main HP, sibuk ngobrol dengan temennya gitu kan. Tapi customer tuh masih ada di depan kita. Nah, kita nggak boleh misalnya, oh ya Bu, di sana musolanya, oh ya Bu, di sana pendaftarannya, habis itu udah. Enggak. Nah, kita tetap pantau, kita tetap lihat si customer kita, apakah nanti si orang itu, si customer itu butuh bantuan kita lagi atau enggak. Nah, selain itu kita juga bisa lihat-lihat di sekitar kita bisa lihat di sekeliling kita, apakah ada yang butuh bantuan kita. Nah, barangkali aja ada customer yang ternyata udah lama nunggu sejam gitu kan, coba kita datang, tawarin, ya ada yang bisa dibantu Pak, ada yang bisa dibantu Bu. Nah, ini kalau bisa kita yang datang duluan, kita yang terlebih dulu menawarkan bantuan sebelum si customer atau pelanggan itu meminta bantuan sama kita. Kita jadi harus proaktif, kita jadi harus jemput bola untuk memberikan bantuan kepada mereka. Poin yang berikutnya atau poin yang keempat adalah provide immediate service recovery. Maksudnya apa? Di sini adalah mungkin kita bisa atau pernah menemukan atau akan menemukan suatu kondisi di mana kita dikomplain ya. Biasanya kalau customer itu atau pelanggan tamu-tamu itu datang biasanya dengan membawa sesuatu gitu kan. Biasanya ada juga yang sekedar nanya gitu kan, atau juga bahkan ada yang komplain kan, dan dan gak sedikit yang mau komplain gitu kan. Mas ini gimana sih Pak, ini bagaimana sih gitu kan, Pak ini di mana ya. Nah, biasanya orang-orang customer yang seperti itu datang dengan komplain atau dengan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam dirinya. Nah, kita bagaimana menghadapinya? Yang pertama, kalau misalnya kita masih bisa tangani atau masih kita punya wawasan dan pengetahuan akan masalah yang dihadapi atau masalah yang dia bawa ke kita, maka kita bisa selesaikan. Kita bisa selesaikan dengan baik, kita bisa selesaikan dengan win-win solution. Maksudnya apa win-win solution? Nah, si dianya enak, si kitanya juga enak gitu ya. Jadi dia butuhnya apa, kita harus tahu dulu. Kita harus mengerti, tangkap dia bicara apa, tangkap motifnya dia tuh marahnya karena apa sih gitu kan. Misalnya dia marah-marah ternyata gara-gara saya lama nih pelayanannya. Nah, seperti itu. Nah, jika kalau misalnya pelayanannya lama atau misalnya ada hal-hal yang di luar job desk kita atau misalnya di luar ranah kita gitu kan, untuk kita nggak bisa nih masuk ke arah situ, kita nggak bisa nih masuk ke arah komplainan itu gitu kan. Misalnya tentang administrasi gitu kan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit, misalnya saya sebagai satpam rumah sakit. Nah, tentu kita yang pertama bisa kita lakukan adalah pasti memanggil ini ya, yang bisa pertama adalah manggil atasan kita, manggil manajer dan chief atau siapapun yang bertugas di atas kita untuk yang punya wewenang lebih untuk menangani masalah tersebut. Ya, kalau misalnya nggak ada atau mungkin kita bisa melapor ini ke bagian-bagian tertentu gitu kan. Misalnya ini bagian rumah sakit, gitu kan. Nah, tapi di sini teman-teman perlu untuk mengantar ya. Jadi jangan juga dilepas, Bu ini komplain di sono, Bu ini ngurusnya di sono, enggak, jangan. Tapi di sini kita anterin ke sana, kita antarkan. Nah, kalau misalnya udah sampai, biarlah nanti si customer tersebut baru bicara dengan petugas atau pihak-pihak yang berwenang menangani komplainan dan masalah yang tadi dibawanya, seperti itu.
Yang berikutnya adalah menjaga body language kita. Jadi coba kita bayangin kalau misalnya kita pergi ke showroom, terus orang salesnya menunjukkan body language yang tidak baik, misalnya dengan berpegang tangan terus malas-malasan gitu atau ngantuk gitu ya. Tentu kita akan tidak ingin untuk membeli ke sana. Nah, karena body language di sini menjadi penting dan karena kita berada di garis terdepan memberikan pelayanan terhadap customer, jadi kesan orang terhadap perusahaan kita itu adalah bagaimana orang memberikan kesan terhadap kita. Jadi dengan body language yang baik, kita akan lebih terlihat profesional, kita akan selalu terlihat baik dan berpengalaman, karena hanya orang-orang baru yang belum tahu bagaimana mengelola body language, belum tahu bagaimana cara menemui customer dengan baik dan melayani customer dengan baik. Nah, jadi kita perlu untuk melatih dan terus untuk melatih kita bagaimana memperlakukan customer, bagaimana menjaga diri kita, bagaimana menjaga sikap kita kepada customer, sehingga kesan yang ditimbulkan baik, ramah dan hangat, selalu siap melayani. Nah, oleh karena itu kita perlu untuk teman-teman menjaga, kita semua menjaga bagaimana body language kita kepada customer. Nah, yang terakhir adalah say thank to each every client. Jadi kita perlu untuk mengucapkan terima kasih kepada setiap customer atau setiap klien yang kita temui ya. Jangan sampai kita melupakan satu kata powerful ini. Jadi setiap kita habis bertemu, setiap kita habis bicara, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih agar kesan yang ditimbulkan selalu baik dan diakhiri dengan kesan yang baik. Nah, jadi itulah hal-hal apa aja yang perlu untuk dimiliki bagi setiap orang yang berada di garis depan, baik itu sebagai customer service, baik sebagai pelayanan publik, baik sebagai security. Nah, mulai dari tatap mata, menyapa pelanggan, pakai baju dan body language yang baik. Nah, di sini setiap hal yang tadi sudah kita bahas menimbulkan kesan yang baik, menimbulkan persepsi yang baik terhadap apa yang dirasakan oleh klien, sehingga dia akan balik lagi ke tempat kerja kita untuk merasakan hal yang sama, untuk merasakan kebahagiaan dan kesenangan yang sama. Jadi harapannya adalah setiap karyawan di Nusa Pala Group, baik di security, baik di parkir dan semuanya, tetap memberikan pelayanan yang terbaik dengan keramahan hati dan kehangatan hatinya. Ya, dengan bekerja dengan hati, maka kebaikan hati kita akan dirasakan oleh setiap customer dan akan menimbulkan kesan yang baik, akan menimbulkan persepsi yang hangat, ramah dan sopan serta selalu profesional. Maka dengan persepsi yang baik tersebut akan membawa dia datang lagi ke kita. So, tetap berlaku baik, tetap menjaga profesionalitas dan kehangatan kita melayani customer, sehingga kita bisa menjadi frontliner yang baik, yang memberikan kesan ramah dan profesional. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video training selanjutnya. Saya Agung Haryono undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.